Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir pada kajian online MPDK ini dalam rangka menegakkan kembali semangat dakwah sekaligus mempererat kembali ukhuwah Islamiyah di antara kita. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga serta sahabatnya sekalian. Yang kami hormati Bapak EVP, Pak Maksus Kusuma, yang kami hormati Pak Ustadz Muhammad Arifin Ismail, dan rekan-rekan sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini tema kajian kita adalah membangun kemuliaan umat yang akan dibawakan langsung oleh Ustadz Dr. Muhammad Arifin Ismail, LC, MA, MPhil dari Malaysia, di lokasi Malaysia. Sebelum kita mulai materi oleh Ustadz Muhammad Arifin, mari kita buka kajian online pada hari ini dengan kata sambutan dari Pak EVP pada Pak Maksus Kusuma. Waktu dan tempat dipersilakan. Atau pakai sambutan segala? Biar resmi, Pak. Biar resmi. Karena kemarin belum sempat, Pak, membuka kajiannya, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Khusus Ustadz Dr. Muhammad Arifin Ismail. Terima kasih waktunya yang telah menyempatkan untuk memberikan pencerahan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kajian bersama gitu. Ustadz, kami laporkan bahwa ini berlangsung sudah 2 bulanan ya Bang Satria ya. Jadi waktu sebelumnya pengajian teman berkumpul di masjid gitu, namun kondisi COVID ini membuat kita untuk tetap harus menjaga diri dan kesehatan dan tidak mengurangi fungsi dan makna untuk kita menerima ceramah dan sebagainya. Makanya alhamdulillah dengan adanya media online ini kita masih terus menjalankan kegiatan-kegiatan dan ini suatu hal yang kami sangat bangga dan terima kasih sekali untuk Ustadz Arifin Ismail yang mau menyempatkan waktu ini. Dan kami harapkan bisa memberi pencerahan. Kalau saya mengibaratkan semacam baterai gitu, kalau baterai tidak dicas maka tidak berfungsi. Maka kita sebagai perlu ada merecharging diri, meskipun kadang-kadang kita sudah pernah mendengarkan, tetapi kalau diulang, insya Allah menjadi suatu modal diri yang sangat kuat. Dan harapan apa yang didapatkan hari ini kita implementasikan untuk diri kita gitu, untuk lingkungan dan keluarga, demikian juga kondisi COVID. Mudah-mudahan nanti mohon Ustadz Arifin Ismail bisa ikut mendoakan bahwa COVID segera berlalu, kita semua selalu diberi kesehatan dan terus beribadah untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikian Ustadz dan teman-teman, mari kita dengarkan juga nanti dari Ustadz Ismail, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Demikian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya pada Pak Maksus. Kemudian langsung saja kita masuk kepada materi. Sebelum ke materi yang dibawakan oleh Ustadz Muhammad Ismail, saya bacakan dulu profil singkat dari beliau. Beliau adalah alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Sarjana Muda Usuluddin Institut Darussalam Gontor. Kemudian Dirasatul Ulyah, Akidah dan Filsafat Islam, Kuliah Darul Ulum, Universitas Kairo, Mesir. Kemudian MA Studi Islam, MA Bahasa Arab, MA Filsafat, Universitas Punjab, Lahore, Pakistan. Kemudian Postgraduate Studies, International Institute of Islamic Thought and Civilization atau ISTAK, Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian PhD dalam Sejarah dan Kebudayaan Islam, Universitas Malaysia, Kuala Lumpur, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Yayasan Wakaf Istaid, Medan, Sumatera Utara. Kepada Ustadz Muhammad Ismail, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Maksus Kesuma daripada Telkom 1 Regional Sumatera, kawan-kawan jamaah kaum muslimin daripada kajian Majelis Taklim Telkom Group. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah, hari ini kita dapat berjumpa walaupun di tengah-tengah COVID. Masih bisa jumpa dengan online. Jadi setiap yang agak susah Allah berikan ke lapangan sebetulnya. Dengan ilmu hari ini, dengan adanya online, ada Zoom, mudah kita mendapat ilmu walaupun di tengah kondisi yang sangat terbatas. Semoga kita dapat memanfaatkan ilmu sebagai kesyukuran kepada Allah dalam memakai kesempatan yang ada. Kita akan menguatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ali Muhammad. Bahwa kita tetap menjadi umat yang terbaik dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mengikuti akhlak dan sirah Nabi. Kita menjadi orang-orang yang teladan di muka dunia ini sebagai rahmatan lil alamin kepada orang yang lain sebetulnya. Bapak Ibu kaum muslimin hasanahullah, saya diberi judul, walaupun ada berapa pilihan judul tentang keluarga, tentang segala macam, tentang keimanan. Tapi saya ambil judul tentang membangun kemuliaan umat. Kenapa saya diberi judul ini? Karena umat Islam secara individu hari ini sangat baik. Banyak beribadah, banyak pengajian, itu individu. Tapi umat Islam secara umat itu sangat lemah. Jadi umat sebagai umat itu sangat lemah. Umat sebagai individu, alhamdulillah sudah banyak orang yang hijrah, orang yang mengaji, orang yang berzikir, sudah banyak. Tapi secara kekuatan umat, dia masih belum menemukan sebuah kekuatan jamaah. Ada jamaah, tapi tidak berjamaah dalam arti umat. Jamaah ada dalam arti kelompok-kelompok dengan kelompoknya masing-masing belum membentuk kekuatan umat. Malah kadang-kadang kelompok itu dapat memecah umat. Harusnya kelompok itu menjadi penyatu umat. Menjadi kumpulan daripada unsur umat, menjadi umatan wasata, umat yang terbaik dengan masyarakat dunia hari ini. Sehingga banyak anggapan-anggapan yang pada umat anggapan yang Islamophobia, anggapan yang serong, anggapan yang salah. Padahal Islam tidak akan seperti itu sama sekali sebetulnya. Hanya masalah sekarang kadang-kadang pemahaman kita terhadap agama kita itu yang belum sempurna. Sebenarnya pemahaman terhadap agama. Pengamalan dah, tapi pemahaman cara agama lebih lengkap bagaimana membangun umat. Bukan individu. Individu dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir, dengan alhamdulillah individu aman. Jadi waktu membangun umat, kita perlukan sebuah sinergi, kekuatan bersama untuk bicara kepada bagaimana menjadikan umat itu umat yang terang di muka bumi ini sebetulnya. Maka saya melihat ada beberapa unsur untuk membangun umat yang paling penting dengan rujukan pada Al-Quranul Karim sebetulnya. Bahwa dalam umat kita lihat ada beberapa poin sebetulnya. Ini saya share, maaf. Jadi bicara pada bangun umat adalah bagaimana kita membangun umat yang wasata. Pertama, mulia umat hanya dengan kuntum khairu ummah uljat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamulah umat yang terbaik. Allah jamin, kamu umat terbaik. Ini jaminan Allah yang dilahirkan kepada manusia. Tapi apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syaratnya beramar yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, beriman kepada Allah. Jadi kalau kita beriman, ada amar ma'ruf dan nahi mungkar, yakin kita menjadi khairu ummah. Saya yakin itu. Sekarang masalahnya menjadi saya poin utama hari ini adalah apa yang kita maksud dengan amar ma'ruf. Banyak orang dan amar ma'ruf hanya bersifat kepada hukum halal haram dalam arti hukum. Orang tidak melihat kepada lebih luas daripada amar hukum. Jadi kepada sesuatu perbuatan-perbuatan yang baik untuk diri sendiri, atau untuk orang lain, atau untuk masyarakat. Ma'ruf itu kalimat arafah itu yang dikenal baik. Jadi ma'ruf itu segala sesuatu perbuatan yang positif yang kita lakukan, segala macam kebaikan yang kita lakukan dalam semua bidang kehidupan, itu menjadi amar ma'ruf. Ya, kalimat ma'ruf. Dan apa yang negatif,
Apa yang tidak baik dalam seluruh bidang kehidupan, baik individu maupun masyarakat maupun keluarga, itu namanya mungkar. Jadi ma'ruf dan mungkar. Contoh ma'ruf dengan diri. Kalau kita menjadi manusia yang disiplin, itu ma'ruf. Kerja keras itu ma'ruf. Berbuat baik apa saja itu ma'ruf. Menjaga waktu itu ma'ruf. Berarti lawannya, kalau kita tidak disiplin itu mungkar. Kalau tidak menjaga waktu itu mungkar. Tengok. Ini pemahaman ma'ruf dan mungkar bisa bersifat individual, bisa bersifat regional, bisa bersifat global. Ini satu yang sangat pahami konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dalam amar ma'ruf sana ada ibadah, sana ada amal soleh, sana ada kerja, ada akhlak, sana ada pelayanan masyarakat. Itu semua amar ma'ruf. Nahi mungkar segala sesuatu yang tidak yang berbuat yang haram, jadi mungkar. Melawan perintah Tuhan jadi mungkar. Melawan huk sunnatullah jadi mungkar. Jadi segala yang ma'ruf dan mungkar ini harus kita betulkan dulu. Ada orang misalnya waktu di kantor dia tidak kerja yang baik, itu namanya mungkar. Kalau di kantor dia menjaga waktu kerja betul-betul, itu namanya ma'ruf. Itu baru konsep ma'ruf saja. Jadi waktu dia di bisnis dengan tidak menipu orang, itu namanya ma'ruf. Kalau dalam bisnis dia menipu orang, namanya mungkar. Ma'ruf dalam bisnis, mungkar dalam bisnis. Ma'ruf dalam bekerja, mungkar dalam bekerja. Ada orang tua nggak peduli dengan anaknya, itu mungkar dalam keluarga. Orang tua yang pendidik anak dengan baik, itu ma'ruf dalam keluarga. Jadi ma'ruf dalam keluarga, mungkar dalam keluarga. Ma'ruf dalam masyarakat, suatu yang baik diberikan pelayanan pada masyarakat, nolong masyarakat, gotong royong, itu ma'ruf dalam masyarakat. Jadi orang-orang yang egois, itu mungkar dalam masyarakat. Jadi ada konsep ma'ruf dan mungkar, ini harus kita betulkan dulu. Karena hari ini kita terlalu melihat ma'ruf itu hanya terlalu sempit kalimatnya, sehingga kadang-kadang berkaitan dengan individu tidak masuk. Kalau jadi orang yang kerja keras, sungguh-sungguh, disiplin, bersih, menjaga diri, itu semua ma'ruf. Sama hari inilah. Ma'ruf hari ini di tengah COVID adalah menjaga diri daripada tidak terkena COVID. Memakai SOP semuanya, itu ma'ruf. Mungkar ini adalah dalam COVID, mungkar Anda sengaja membuat diri Anda terkena penyakit. Sengaja tidak memakai masker misalnya, itu mungkar. Jadi ma'ruf mungkar ini bersifat situasional, bersifat regional, bersifat individual, bersifat kepada sosial, bersifat kepada ekonomi, bersifat kepada politik. Zalim dalam politik namanya mungkar. Adil dalam politik namanya ma'ruf. Urus manajemen yang baik namanya ma'ruf. Manajemen yang ambaradul namanya mungkar. Jadi, kalau orang Islam itu menjadi orang yang terbaik dalam semua urusan dan tidak membuat kemungkaran, apalagi menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka umat Islam menjadi umat yang terbaik. Hanya itu semua diagen dengan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan iman. Saya menyuruh orang baik bukan karena saya ingin sombong, Allah. Saya menolong orang karena Allah. Saya bekerja di kantor karena Allah. Saya sungguh-sungguh karena Allah. Saya disiplin karena Allah, bukan karena gaji, karena Allah. Baru namanya iman billah, tu'maruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau itu kita lakukan di orang-orang terbaik kita hari ini sebetulnya. Jadi hari kadang-kadang banyak kita melakukan orang baik tapi bukan iman kepada Allah. Orang kafir tidak beriman, tapi dia amar ma'ruf, tapi tidak beriman, tidak dinilai sama sekali sebetulnya. Jadi iman tadi membuat nilai hidup kita, amar ma'ruf kita bernilai daripada dunia sampai akhirat. Itulah fungsinya iman. Tanpa iman, semua amar ma'ruf kita tidak dapat pahala depan Allah SWT. Dan hidup kita ada di akhirat. Jadi dengan imanlah sebagai landasan utama, semua perbuatan kita dengan iman yang karena Allah, karena itu yang kita ucap tiap hari dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita kerja lillahi ta'ala, kita di kantor lillahi ta'ala, menjadi pegawai lillahi ta'ala, menjadi manajer lillahi ta'ala, mengurus telkom lillahi ta'ala, jadi landasan amal ma'ruf kita semuanya. Insya Allah akan kita menjadi orang-orang yang akan menjadi pada masa akan datang. Kemudian yang kedua adalah, itu tidak mungkin dapat tanpa ilmu. Kerja yang betul, ma'ruf yang betul, dengan iman yang benar, harus dengan ilmu pengetahuan.
Tengok, Allah kata tidak sama, Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dalam surah Al-Mu'minun ayat 11. Orang-orang yang berilmu pengatur berapa derajat. Maka tapi iman dan ilmu dilakukan dalam akhlak. Tengok, maka kenapa dalam ayat sebelumnya, kita tengok, hai orang beriman, kalau berlapang-lapang dalam iman, maka lapangkanlah. Sehingga Allah akan memberikan kelapan untukmu. Dikatakan berdiri, maka berdirilah. Allah meninggikan orang yang beriman dan orang beriman. Jadi konsep iman dan ilmu tadi harus dapat membentuk akhlak yang mulia. Karena hari ini banyak orang bermakruf tanpa akhlak, tanpa iman. Ada orang punya ilmu, tidak berakhlak. Ada orang tidak ada beriman, tidak berakhlak. Jadi iman, ilmu, akhlak tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan hari ini sebetulnya. Kalau dia beriman, dia wajib berilmu. Dengan ilmu, membentuk akhlaknya. Karena tujuan umat adalah membentuk akhlak yang mulia. Karena innama bu'istu diutammima makarimal akhlak. Ini konsep daripada iman dengan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga adalah dalam surah An-Nur 55, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beramal soleh, bahwa dia akan memberikan kedudukan berkuasa di muka bumi. Ini sangat penting ya. Allah menjanjikan orang beriman dan beramal soleh akan mendapat kekuasaan di muka bumi. Sebagaimana orang-orang yang berkuasa sebelum mereka. Tengok. Allah akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang Allah ridhoi. Sehingga mereka akan dapat menukar keadaan daripada mereka yang ini sangat penting. Di konsep khilafah, misalnya, konsep khilafah dalam Al-Nur 55 bukan tujuan. Khilafah atau khalifah itu adalah janji Allah orang beriman dan beramal soleh. Kepemimpinan dunia, Allah berikan kepada orang beriman dan beramal soleh. Selama orang tidak beriman amal soleh, tidak akan ada kepemimpinan muka bumi ini bagi dia. Tapi sekarang masalahnya, jadi itu maka dalam konsep Islam, menjadi khilafah pemimpin bukan tujuan hanya beribadah ridho Allah semata-mata. Ingat ya, Nabi Muhammad berperang tidak ada niat untuk jadi khalifah. Berperang lillahi ta'ala. Waktu dia siap berkuasa, Allah berikan dia kekuasaan. Berikan dia pimpinan. Maka ini konsep sangat penting, Al-Nur 55. Janji Allah pada orang beriman dan beramal soleh. Ini pun sama. Apakah mana amal soleh ini? Nah, hari kita banyak amal soleh hanya ibadah. Amal soleh bisa jadi amal ibadah. Amal soleh bisa jadi amal yang bersifat akhlak. Amal soleh bisa jadi amal jariyah. Ada 3 amal soleh ya. Ada amal ibadah, ada amal soleh, arti akhlak yang mulia, ada amal jariyah, itu pelayanan masyarakat. Itu amal soleh 3-3 aja. Hari ini kita banyak di amal ibadah, kita mungkin kurang di amal yang soleh. Amal soleh ada 2 lagi. Ada amal soleh untuk diri sendiri, disebut dengan kinerja, disiplin, kesungguhan, kerja keras. Itu namanya amal soleh untuk diri sendiri. Ada amal soleh untuk orang tidak. Lain juga. Padahal amal soleh menjadi kondisi syarat untuk Anda menjadi pemimpin di muka bumi sebetulnya. Jadi iman, ilmu, amal. Sama ilmu pun sama. Ilmu itu ilmu apa saja. Ilmu fardu ain, fardu kifayah. Ilmu fardu ain untuk menuntun di akhirat. Ilmu fardu kifayah untuk Anda berkuasa di muka bumi. Kalau bicara ilmu, ilmu dalam ayat ini tidak ada ilmu apa. Ilmu apa saja, ada 2 ilmu, fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain adalah tauhid, fikih, tentang tasawuf, tentang akhlak, ini ilmu fardu ain. Ini menjadi penuntun ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah adalah tentang teknologi, skill, kemampuan yang lain, kedokteran, apa sesuai dengan bidang masing-masing. Tapi ilmu fardu kifayah tidak boleh hilang. Harus dipandu, dituntun oleh ilmu fardu ain. Maka iman dan ilmu tidak bisa dipisah sama sekali. Sehingga iman itu akan menuntun ilmu. Apapun skill Anda, lakukan dengan ilmu pengetahuan. Harus dengan berdasarkan ilmu iman kepada Allah. Maka baik ilmu akademik atau ilmu skill maupun ilmu fardu ain, 2-2 harus berlandas kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pemisahan ilmu dalam Islam. Ilmu menyatu sebetulnya, hanya ada pembagian yang berbeda. Ilmu untuk akhirat, ilmu fardu ain, fikih, tauhid, itu menjadi landasan semua ilmu yang lain. Jadi tauhid, fikih, akhlak, tasawuf menjadi landasan semua profesi. Apapun kerja kita. Tidak bisa dipisahkan antara saya dokter,
nggak perlu beriman, tidak. Dokter Anda untuk beriman kepada Allah. Anda menjadi pakar Telkom untuk beriman kepada Allah. Jadi jangan sampai keilmuan kita di dunia merusak akhirat kita. Ilmuwan kita di dunia hanya untuk menguatkan akhirat kita. Ya. Skill dunia untuk menguatkan, menambah akhirat kita. Kemampuan dunia untuk memperkaya akhirat kita sebut. Jangan sampai dipisah sama sekali. Karena hari ini muncul hidup yang sekuler, pemisahan ilmu agama, ilmu umum. Pemisahan ilmu skill dan ilmu keimanan. Ini bahaya sebetulnya. Akan menghancurkan masa depan hidup di akhirat. Maka apapun ilmu kita harus dipakai untuk mencapai akhirat kita sebetulnya. Karena dunia mencapai untuk akhirat. Jangan dipisah-pisah. Dunia bukan dunia. Dunia untuk akhirat. Bukan dunia untuk dunia. Maka dengan banyak kita kaya, akan hebat akhirat kita. Dengan kita kuasa, tambah baik akhirat kita. Tambah kita punya skill, tambah baik akhirat kita. Ini konsep antara ilmu. Maka untuk gimana cara untuk tambah baik akhirat kita dengan ilmu tadi? Ilmu tidak memberikan kesan tanpa amal soleh. Jadi ilmu tidak akan kesan tanpa amal soleh. Nah, amal soleh disebutkan iman dan ilmu kenal kepada Allah Ta'ala. Inilah 3 komponen yang wajib ada pada setiap individu. Iman, ilmu, amal. Amalnya amal soleh, baik amal ibadah, bagi landasan pertama yang padu-padu wajib-wajib, dan ilmu dengan yang sunat-sunat, tambah amal dengan bicara pada akhlak yang mulia, karena akhlak itu menjadi syarat untuk amal ibadah. Artinya nilai akhlak lebih tinggi daripada semuanya. Karena syarat. Makanya kalau orang zalim tapi ibadah rajin, maka dia Allah tak terima ibadahnya dengan kezalimannya sebetulnya. Maka jangan sampai kita, karena itu syarat untuk naiknya amal ibadah kita, syarat dengan apa? Dengan kita beramal yang soleh di karena macam anak durhaka orang tua. Walaupun banyak amal ibadahnya, Allah tidak terima karena dia durhaka sama orang tuanya. Akhlak membentuk untuk kelangsungan daripada amal ibadah. Suami istri misalnya, istri yang banyak ibadahnya, tapi kalau dia durhaka sama suaminya, tidak dengan suaminya, nggak akan Allah terima amal ibadahnya. Jadi banyak amal-amal akhlak itu punya ketergantungan dengan ibadah itu, punya tergantungan dengan amal-amal akhlak. Nanti saya katakan seorang perempuan misalnya, yang dia itu sholat malam tiap tinggal, puasa sunat tidak pernah tinggal, tapi dia sangat menghina jirannya, benci, bertengkar sama jirannya, sama tetangganya. Nah, dia kata itu masuk neraka orang tersebut. Jadi apa? Karena masalah jiran, masalah akhlak. Masalah kerja, masalah akhlak. Masalah ibadah, harusnya membantu akhlak menjadi lebih mulia sebetulnya. Tapi gara-gara akhlaknya kurang, maka rusak semuanya. Jadi sama macam iman. Anda beramal baik tanpa iman, rusak semuanya. Anda paling baik pun tapi ada kafir, tidak di Allah terima semuanya. Anda kerja baik tanpa ada sesat, tolak semuanya. Tengok. Jadi antara ada namanya ketergantungan amal satu dengan yang lain. Bagaimana juga amal misalnya. Kita kerja dengan hebat, tapi kita riak, hilang pahalanya karena riak tadi. Riak menghilangkan pahala amal yang sudah ada. Jadi amal tadi, ingat amal itu untuk beramalnya mudah. Tapi untuk diterimanya amal, ini banyak syaratnya. Diterima amal, keikhlasan. Diterima amal, Allah harus mulia. Untuk diterimanya amal. Beramalnya itu mudah. Untuk dapat Allah rekod menjadi amal yang baik, nilainya itu masalah-masalah. Gimana akhlak kita, gimana niat kita, gimana hati kita. Ini sangat penting dalam kondisi amal ini. Maka harusnya dalam beramal kita kafah, lengkap. Hatinya juga, perasaannya juga, akhlaknya juga, ibadahnya juga. Ini kondisi individual. Karena masuk pada kondisi individu yang terbaik, harus dapat menjadi bagian dari umat yang terbaik. Individu terbaik harus menjadi bagian umat yang terbaik. Jangan sampai individu merusak umat. Karena individu baik merusak umat. Dia tidak mau kerjasama dengan umat, tidak berbagi dengan umat, maka merusak umat. Individu terbaik jadi umat yang terbaik. Jamaah. Maka innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Hai orang beriman, kamu tuh bersaudara. Ada kewajiban dengan orang lain. Ada sistem dengan orang lain, muamalah dengan manusia yang lain. Maka lakukan itu. Dan mungkin kalau kawan ada kekurangannya, fa aslihu baina akhawaykum. Yang paling susah kita menerima kelemahan orang dan kita ingin memperbaiki orang tanpa kita sombong dengan diri kita sendiri. Ini masih susah. Waktu kita bergaul, ada orang lebih, ada orang kurang. Ada yang terbatas, ada seperti ini. Dan kita harus dapat menerima kelemahan orang, ya, dan kita sama-sama berbuat untuk sama-sama untuk umat. Jadi ini. Maka alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah.
jamaah ini sangat penting, ukhuwah sama masyarakat. Tapi jamaah sama ukhuwah ini hanya bersifat teori. Apa yang penting amalnya? Anda tidak berpecah dan tidak melakukan pertengkaran. Yang satu, boleh berbeda. Berbeda itu sunnatullah. Tapi bertengkar itu haram. Berbeda itu sunnatullah. Jadi melakukan pertengkaran itu suatu yang haram. Perpecahan suatu yang dilarang. Tengok. Berbeda tidak mengharuskan kau berpecah. Berbeda tidak mengharuskan kau berbantah-bantahan. Apalagi kalau perbedaan itu disebabkan oleh asabiyah. Asabiyah itu adalah fanatik kelompok. Fanatik paham. Ini sangat bahaya ya. Maka kata Nabi, laisa minna man da'a ila asabiyah, laisa minna man qatala ala asabiyah, laisa minna man mata ala asabiyah. Abu Daud. Bukan umat Muhammad yang mengajak kepada fanatik kelompok, bukan umat Muhammad yang berperang karena fanatik kelompok, dan bukan umat Muhammad yang mati karena membela fanatik kelompok. Ini sangat berat ya. Karena hari ini, waktu umat Islam berkelompok, dimunculkan fanatik kelompok. Ini kerja musuh Islam. Harusnya waktu kita berkelompok, itu berbagi tugas. Berbagi tugas dengan kelompok masing-masing. Bukan kita berpecah sesama kelompok kita masing-masing. Karena untuk menghancurkan ini, untuk umat dihancurkan hanya dengan memecah belah umat. Maka tadi, tengok, Asy-Syura 13 mengatakan, ini paling penting ya, Allah mensyariatkan kepada kamu tentang agama yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, bahkan kepada kamu hai Muhammad, kepada Nabi Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Semua nabi ada satu pesan. Aqimuddin wala tatafarraqu. Tegakkan agama dan jangan berpecah belah. Tengok. Semua nabi wasiatnya tegakkan agama dan jangan engkau berpecah belah. Berkelompok silakan, pecah belah tidak boleh. Ini sangat penting ya. Ini syarat kemenangan satu umat. Siapapun umat tersebut, baik dia umat mana, ini sunnatullah. Siapapun umat, baik umat orang kafir, kalau dia berpecah belah pasti kalah. Siapapun umat, kalau dia bersatu, berukhuwah, pasti menang. Maka, aqimuddin wala tatafarraqu. Asy-Syura ayat 13. Dan ini sangat berat. Kabur ala musyrikin ma tad'uhum ilaihi. Sangat berat bagi orang musyrik. Apa yang kamu ajak memang. Kita ngajak ukhuwah, bagi mereka sangat penting. Ini harus dilawan. Maka yang memecah umat itu adalah orang-orang musuh Islam. Hari ini kita dengan kelompok kita memecah umat yang banyak hari ini. Allah akan memilih kamu, Allah tabi ilahi wa yahdi ila ma yurid. Allah akan berikan petunjuk pada Allah yang suka dengan agamanya. Allah kembali kepadanya sebut. Konsep, silakan Anda berprofesi, silakan Anda berkelompok, tapi jangan kelompok menjadi pemecah umat. Jangan kelompok menjadi ta'assub. Jangan kelompok Anda tidak menekan agama. Kelompok hanya untuk menambah keilmuan, menambah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Kemudian apalagi yang menjadi kemudian agama, ini sangat penting lagi. Jadi Allah mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah bersabda kepada malaikat Jibril, ada hadis kursi, Allah firman, agama ini atau kami Islam, aku ridho untuk engkau hai Muhammad, untuk aku, selama engkau bersikap pemurah dan akhlak yang mulia. Tengok. Individu kita boleh menang dengan ibadah kita, ilmu kita, boleh. Tapi untuk agama, agamanya akan baik jadinya siapapun agama tersebut, kalau umat beragamanya, dua sikapnya, akhlak yang mulia dan murah memberi pelayanan kepada orang lain. Ini sifatnya. Maka siapa yang punya as-sakha dan husnul khulqi, pelayanan masyarakat dan akhlak mulia, apapun agamanya, maka agama itu akan baik dipandang orang lain. Hari ini umat Islam agama baik. Islam itu agama baik, agama lengkap. Tapi umat Islam tadi karena dia tidak berakhlak yang mulia, karena tidak dia menjadi orang yang pemurah, orang pandang dia tidak baik. Ini sangat penting ya. Jadi akhlak dan pelayanan publik sangat penting dalam Islam. Karena ini syiar. Syiar Islam dengan kita menjadi orang yang terbaik bagi masyarakat kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik bagi dirinya, terbaik bagi keluarganya, terbaik bagi masyarakat sekitarnya, terbaik bagi bangsanya dan negaranya. Jadi manusia terbaik. Karena nilai kita depan Allah, nilai kebaikan kita depan Allah SWT. Nilai kepada masyarakat. Nilai kita kepada individu hanya ibadah kita. Kepada masyarakat, buktikan Anda orang yang pemurah dengan masyarakat Anda. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang paling bermanfaat bagi manusia. Walaupun dia pandai, kalau enggak manfaat tidak berguna. Walaupun dia kaya, kalau tidak bermanfaat tidak berguna. Walaupun dia orang pemimpin, kalau tidak bermanfaat tidak berguna sama sekali. Jadi konsep pemanfaatan kepada orang lain untuk umat sangat penting sebetulnya.
Kemudian maka sangat penting memperbaiki hubungan untuk tidak berpecah. Quran mengatakan la tatanaza'u, jangan kau berbantah-bantahan. Kenapa? Fatab salu wa tadhabari hukum. Quran mengatakan kalau Anda berpecah belah akan hilang kekuatan kamu, hilang nilai kamu. Itu Anfal 46. Maka kata Nabi, apa aku beritahu apa yang lebih baik daripada sedekah dan sholat? Islahu dzatal bait, perbaiki hubungan silaturahim antar kamu. Lebih tinggi daripada ibadah, sholat dan sedekah. Karena itu untuk menjaga umat, bukan individu. Wa iyyakum wal baghdah, hindari kebencian antara kamu, antar kelompok, antar sama kamu. Karena yang menjadi pencukur, menjadi halikah. Apa kata Nabi? Bukan halikatus sal, bukan pencukur rambut. Halikatud din, pencukur agama. Kata Nabi, perpecahan, putus silaturahim, itu adalah pencukur agama. Rusaknya agama karena perpecahan dan tidak ada hubungan silaturahim yang baik sebetulnya. Itu konsep, dalam konsep hadis bagaimana kita memperbaiki hubungan tersebut. Maka supaya kita menjadi syuhada ala nas. Jadi dalam konsep Islam waja'alnakum ummatan wasata. Jadikan kamu umat yang wasata, umat yang terbaik, tengah-tengah, umat yang adil. Untuk apa? Litakunu syuhada ala, menjadi saksi suara manusia. Jadi orang melihat kamu semuanya, dan Rasul melihat kamu semuanya. Karena i'malu wasallallahu amalakum wa rasul wal mu'minun. Kalau umat Islam jadi orang yang berprestasi, umat Islam menjadi orang yang berakhlak, orang yang bersatu, orang yang menjadi orang yang banyak melayani masyarakat, orang yang menjadi orang yang terbaik di akhlaknya, dia akan menjadi syuhada. Apa syuhada? Syuhada kehidupan, saksi bukti kebaikan Islam. Syuhada ala nas. Maka Allah katakan bekerja kamu dengan sungguh-sungguh. Jahidu fi sebaik-baik sungguh-sungguh. Kenapa? Allah tabakum. Allah memilih kamu. Allah alaikum bidini. Allah tidak akan buat usaha dalam agama. Milata abikum Ibrahim wa samakum muslimin agama Ibrahim dan apa nanti yakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada ala nas. Kata Nabi, aku telah menjadi saksi untuk kamu, teladan untuk kamu, maka kamu harus menjadi teladan untuk manusia yang lain. Takunu syuhada ala nas. Menjadi orang yang syuhada, menjadi orang yang teladan untuk umat yang lain sebetulnya. Nah, konsep bagaimana Islam melihat kita bagaimana menjadi manusia terbaik di muka bumi sebetulnya. Maka kan berarti kemudian umat dengan iman, dengan ilmu, amal soleh, dengan berjamaah dan ukhuwah. Masalah ada amal ibadah, ada hal pada diri sendiri, kinerja dengan disiplin, kerja keras, hal kepada masyarakat, bantuan kepada masyarakat, individu atau umat agama. Hindari perpecahan kelompok, tidak fanatik dan ta'assub terhadap kelompok, jalin ukhuwah, jalin sinergi, kolaborasi dengan sama antar kelompok sehingga terbentuk kekuatan jamaah, tetap umat yang terbaik khairul ummah, suada anak umat yang teladan bagaimana rahmatan alamin sebetulnya. Maka bisa saya gambarkan, mudah nih. Jadi iman sebagai dasar, ilmu landasan setelah dasar, ada ilmu untuk sebagai asas, amal soleh. Amal soleh itu ada amal ibadah, 1, ada akhlak kepada diri sendiri, 2, kinerja, akhlak kepada orang lain, 3, dan ada pelayanan kepada umat amal jariah. Itulah amal soleh. Jadi amal soleh ada 1, 2, 3, 4 poin. Amal ibadah, kinerja, akhlak orang lain, dan pelayanan masyarakat. Itulah amal soleh. Maka siapa yang beriman dan ilmu dan amal soleh, dia akan menguasai dunia. Ini adalah janji Allah dalam An-Nur 55. Maka kemudian apa yang sudah amal soleh semuanya ditutup dengan kalimat, dengan kita adanya jamaah, membentuk jamaah, dengan sinergi, dengan ukhuwah, dan kolaborasi antara umat, antara kelompok sebetulnya. Akan munculkan umatan wasata, umat yang adil, umat yang terbaik, dan menjadi khairul ummah. Atau menjadi umat, menjadi ummah, menjadi rahmatan alamin, menjadi rahmatan pada semua alam sebetulnya. Dan Allah menjadi saksi, Rasul menjadi saksi, dan umat akan kejayaan Islam pada masa akan datang. Karena di mana kelemahan kita hanya kelemahan kita tidak lengkapnya. Kita banyak ada amal ibadah banyak, tapi kerja kurang baik. Ada kerja baik, ibadah tidak ada sama sekali. Kita lengkap, tidak seimbang. Ada baik sama orang lain, sama diri tidak baik. Ada banyak melayani masyarakat, ibadah kurang. Ini harus seimbang. Amal ibadahnya, akhlak masyarakatnya, akhlak orang lainnya, pelayanan kepada umat harus seimbang semuanya. Dengan munculkan sebuah kinerja yang betul-betul sistem yang menyatukan jadi satu kepribadian yang terbaik, dengan kemudian menjadi ukhuwah dengan jamaah yang terbaik, dengan sinergi, dengan berukhuwah, kolaborasi bagi tugas untuk bagi-bagi kelompok masing-masing dengan kerja, karena kerja sangat banyak, bagian ekonomi siapa, pendidikan siapa, mungkin bagian sosial siapa, semua kerjasama politik siapa, bagi kita berjamaah. Sehingga akan muncullah rahmatan alamin sebetulnya. Nah, gambaran tentang bagi saya tentang konsep bagaimana kita membangun sebuah kemuliaan umat sebetulnya. Mari kita tata satu demi satu
kita mungkin belum sampai iman, kita kuatkan imannya, kuatkan ilmunya, karena ilmu fardu ain, fardu kifayah, dan Quran sangat penting fardu ain untuk fardu kifayah yang lengkap sebetulnya, fikihnya, tasawufnya, akhlaknya, tauhidnya kuat untuk amal yang soleh, sehingga dapat kita beraplikasi dalam ini dalam konsep dasar. Jadi iman, ilmu ini konsep dasar, aplikasinya dalam amal ibadah, dalam akhlak kepada kerja, kepada diri, akhlak kepada orang lain, dan melayani umat masyarakat yang lain sebetulnya. Inilah konsep untuk membangun sinergi umat pada masa akan datang. Saya yakin sebetulnya kita sudah jadi orang-orang terbaik semuanya hari ini. Hanya bagaimana kita sedang berkolaborasi jadi orang terbaik, jadi umat yang terbaik. Di Telkom jadi orang terbaik. Maka bagi saya Telkom sangat penting. Karena bagi saya Telkom itu kekuatan umat. Bagi saya siapa menguasai komunikasi menguasai dunia. Bagi saya. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman kaya karena menguasai komunikasi. Yahudi hebat karena menguasai komunikasi. Hari ini orang Islam ingin hebat, kuasai komunikasi, akan menguasai dunia dengan segala macam. Asal isi komunikasi dengan konten-konten ibadah. Isi komunikasi dengan nilai-nilai ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hanya media untuk kita memberikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Inilah gambaran saya tentang bagaimana menjadi umat yang terbaik. Semoga ada manfaatnya, karena sangat singkat, kita waktu yang 1 jam. Artinya saya beri waktu untuk tanya jawab. Silakan kepada semuanya. Makasih, maaf kalau kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Arifin Ismail atas kajiannya tentang membangun umat. Berikutnya adalah sesi tanya jawab, Ustadz. Berikut sudah ada beberapa pertanyaan. Langsung saya bacakan ya, Ustadz. Yang pertama dari Pak Sutejo dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atas sholat tersebut. Mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih. Perintahkan kamu untuk sholat dan sabar atas sholat tersebut. Ista'inu bisabri was sholah sebetulnya. Minta tolong Anda dengan sabar, dan lagi minta tolong dengan sabar dan sholat. Sabar itu bagaimana kita menghadapi kehidupan. Itu yang sabar. Jadi sabarnya bukan sabar musibah. Ingat ya, sabar dalam ayat ini bukan sabar musibah. Sabar tetap istiqomah dalam sholatnya, dengan apapun kondisinya, tetap kita menjalankan sholat dengan baik, ke perintah Allah dengan baik. Karena tanpa kesabaran ini kita tidak mungkin mendapatkan hasil. Jadi ini sabar dalam proses. Sabar dalam menjalani perintah. Sabar dalam menghadapi tantangan. Sabar menghadapi godaan. Jadi sabar bukan hanya sholat bukan mudah. Godaan bukan mudah. Baik, sholat, dan sholat bukan hanya sholat. Semua perintah Allah Anda lakukan dengan penuh kesabaran. Sabar dalam konsep melakukan sebuah program. Sabar dalam arti merancang sebuah strategi. Itu sabar semua. Nah, hari ini sabar kita dalam musibah tanpa sabar dalam menjalankan program. Sabar dalam ikut perintah Tuhan. Karena godaannya banyak. Godaan setan, godaan dunia, godaan kawan, itu godaan semua. Kita harus sabar, tahan banting. Ya. Tidak mudah terkena godaan. Karena untuk beribadah kepada Allah sangat banyak godaannya sebetulnya. Maka ini sabar dalam arti kalau Anda melakukan perintah Allah dan sabar menjalankan perintah tersebut, insya Allah Anda selamat sebetulnya. Allahu a'lam. Oke, terima kasih, Ustaz. Oke. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Ustadz. Terima kasih, Pak. Berikutnya, Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Satria Simbolon. Ustadz, untuk memulai kehidupan berjamaah, sebaiknya kita mulai dari organisasi apa? Karena ada kekhawatiran memasuki kelompok pengajian yang salah. Sebetulnya masalah berjamaah bukan berarti harus masuk kelompok. Untuk berjamaah tidak ada syarat untuk masuk kelompok. Jamaah itu berteleposoro atau kita bertoleransi dengan orang lain. Dengan adanya sholat jamaah itu kan membentuk jamaah sebetulnya tanpa kelompok. Malah hari ini berkelompok malah bikin bukan jamaah, malah berpecah gara-gara kelompok. Kenapa? Karena kelompok ini tidak membangun umat. Banyak kelompok ini malah bangga dengan kelompok masing-masing. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Banyak kelompok bangga kelompok masing-masing. Bagi saya,
Jamaah itu berarti kelompok. Sikap berjamaah bukan berarti sikap berkelompok. Siap nolong orang di mana-mana, siap membela orang susah di mana-mana, peduli sama apapun keadaan umat Islam, itu memang sikap jamaah. Maka saya ingatkan bukan berjamaah, tapi sikap berjamaah. Karena untuk melayani masyarakat, bukan sikap berjamaah. Kelompok itu tinggal kecenderungan. Ada kelompok condongnya kepada misalnya sosial, pendidikan, itu Muhammadiyah. Ada kelompok condongnya kepada pengajian-pengajian, namanya NU. Ada kelompok condong kepada dakwah-dakwah di kampung Karun, namanya Al-Wasliyah. Ada kelompok disebut dengan akhlak-akhlak yang mulia, namanya Jamaah Tabligh. Tengok, itu hanya pembagian spektrum daripada lahan pelayanan. Yang lucu sekarang, umat Islam ini kalau sudah masuk kelompok, dia akan benci kelompok yang lain. Itu bahaya. Harusnya waktu dia masuk kelompok, dia hanya berbagi tugas pada kelompoknya, bagian daripada tugas umat. Tapi dia tidak boleh menghina kelompok yang lain. Tidak boleh merendahkan kelompok yang lain. Karena kelompok ini juga berbuat untuk umat juga sama-sama. Hanya bidang yang lain. Bayangkan. Tapi hari ini banyak kelompok. Tadi tidak berkelompok. Akhirnya kelompok tidak memikirkan jamaah. Kelompok memikirkan kelompok masing-masing. Maka bagi saya, kalau tidak ada seperti itu, Anda bicara kepada kalau kelompok itu bisa seperti itu bangun jamaah, silakan masuk kelompok. Kalau kelompok tidak bisa bangun jamaah, jangan masuk kelompok. Jadi orang yang berjamaah tanpa kelompok. Silahkan dua-dua. Pilih mana yang mungkin dilakukan sebetulnya. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Dari Pak Lukman, dari Kepulauan Riau. Ustadz, bagaimana nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala amal soleh orang yang terkadang masih bermaksiat? Amal soleh orang yang maksiat. Di dalam Islam itu kan sebetulnya dia punya nilai masing-masing. Maksiat ada dosa, pasti dosa. Amal soleh dapat pahala. Perhitungannya bagaimana timbangan amal. Timbangan amal ada mana lebih banyak. Waktu dikalkulasikan semua depan Allah, timbangan amal, dicek semua amal Anda, ibadah Anda banyak, ala Anda juga kurang. Timbangan amal nanti. Karena timbangan amal bicara, kalau nanti dikumpulkan semua amal solehnya, nilainya satu lebih daripada amal yang buruk, dia masuk neraka. Kalau semua amal solehnya kurang daripada amal yang buruk, masuk neraka, masuk surga. Jadi akan dikumpulkan semuanya. Jadi waktu dia berdosa, pahala. Atau enggak yang hanya sekarang saya katakan, kadang-kadang orang berpikir ini kadang-kadang dia mungkin maksiat dalam arti tidak ikut perintah Allah. Artinya dia mungkin tidak beribadah ataupun. Tetapi kondisi kadang-kadang akhlaknya mulia. Karena saya kata hari ini sebetulnya ibadah yang wajib itu hanya sholat, zakat, misalnya bagi orang yang mampu, haji. Yang lain ibadah yang sunat. Udah. Sedangkan akhlak itu semuanya wajib. Nggak ada akhlak yang sunat. Semua akhlak wajib, akhlak yang baik jadi wajib. Akhlak yang buruk semua haram. Saya contohkan. Orang lagi tawaf di umrah, tawaf Ka'bah. Ingin cium Hajar Aswad. Cium Hajar Aswad itu pahala sunat. Udah 100. Tapi untuk sampai mencium, dia tarik kepala orang, dia sikut tangan orang, dia injak kaki orang. Dapat apa dia? Dapat dosa. Ingin dapat yang baik dengan tawaf, tapi dia tarik kepala orang haram, injak kaki orang haram, sikut tangan orang haram. Akhirnya bukan banyak dosa. Karena dia ingin dapatkan yang pahala dengan melakukan dosa-dosa ini. Jadi salah konsep. Kalau dia ingin dapat pahala, lakukan kebaikan tanpa membuat dosa sama sekali. Ini sangat penting ya. Dalam konsep Islam, meninggalkan dosa itu lebih baik daripada Anda berbuat pahala. Nah, meninggalkan dosa dulu. Jangan sampai dosa dulu. Karena meninggalkan dosa itu satu poin paling utama. Kalau Anda juga buat dosa dan buat pahala, bisa jadi pahala Anda akan kurang karena dosa Anda. Contoh, karena dia dalam di akhirat, kata Nabi, kata Tuhan, atau Allah terima, ada orang muflis, apa orang muflis? Orang yang ibadah, puasanya banyak, sholatnya banyak, puasa segala ibadah yang banyak. Tiba-tiba datanglah, udah dapat kumpul pahala, datanglah orang komplain, ya Tuhan, dia pernah menzalimi saya, dia pernah memukul saya, dia pernah menghina saya. Akhirnya pahala ibaratnya diberikan kepada orang yang kita zalimi, orang yang kita pukul, orang yang kita hina. Sehingga habislah pahala kita untuk mereka semuanya. Udah habis pahala kita, masih ada orang komplain lagi, akhirnya dosa orang untuk kita. Tengok. Ini sangat penting. Jadi perhitungan amal, semat dalam beramal sangat penting. Bukan banyak namanya, semat dalam beramal. Karena kita kadang-kadang harus sudah, ini dosa atau ini. Nah, dosa kepada Allah lebih mudah minta ampun, taubat.
Karena dosa kepada manusia susah minta. Karena kita harus jumpa dia nanti pada mahsyar. Dosa kepada Allah istighfar selesai. Tapi kepada manusia tidak akan bisa dengan itu sebetulnya. Ini konsep bagaimana kita menghidupkan ada dosa manusia, dosa kepada Allah Ta'ala. Maka bagaimana kita, maksiat apa? Amal soleh betul, maka dia dapat pahala amal soleh. Maksiat dapat dosa. Bagaimana perhitungan? Tengok nanti kalkulasi dari akhirat tersebut. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya Ustadz ada pertanyaan lagi dari Pak Andika Yogi Pradana dari Medan. Ustadz, saya ingin bertanya, setiap manusia biasa hidup dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Bagaimana bila dengan banyaknya kelompok tersebut malah memberikan kita banyak perbedaan dalam menyikapi ilmu dan hukum agama? Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Yang perlu disikapi adalah adanya fikih perbedaan agama. Fikih bagaimana? Fikih perbedaan paham. Ilmu sangat luas. Berbeda kelompok dengan berbeda pemahaman agama, ada yang mazhab, ada perbedaan pendapat, itu biasa dalam Islam. Tapi yang penting adalah adabul ikhtilaf, adab berbeda pendapat. Orang zaman dulu berbeda, zaman Nabi berbeda, zaman sahabat berbeda. Umar lain, Abu Bakar lain, tapi ada adab berbeda pendapat. Zaman-zaman mazhab berbeda, Syafi'iyah, Hambali, Maliki berbeda, tapi ada adab berbeda mazhab. Tidak pernah ada satu mazhab mencela mazhab yang lain. Tidak ada satu kelompok mencela kelompok yang lain. Ya. Berkelompok itu sunatullah. Tapi harus dibentuk, dan itu menjadi rahmat. Kalau ada adab berbeda pendapat. Hari ini masalahnya, berkelompok banyak tapi tidak ada adab. Adabnya hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Perpecahan umat yang terjadi. Saya tidak boleh berkelompok, silakan berkelompok, tapi jangan sampai kelompok itu menghilangkan adab Anda bermasyarakat. Hari ini kenapa putih? Karena hari ini pun terjadi. Sekarang masalah hari ini banyak pun ustadz hari ini. Misalnya contoh apa hukum misalnya tangan Allahu Akbar misalnya. Ya, Allah apa di atas perut atau di dada atau di bawah atau di mana? Itu kan mazhab, itu kan perbedaan pendapat. Silakan, semua ada dalilnya, semua ada dalilnya, semua ada ulamanya. Tidak ada yang salah sebetulnya. Waktu Anda mengatakan Anda yang betul, dia yang salah. Hari ini banyak kelompok bukan memberi ilmu, memberikan pendapat. Dan pendapatnya menafikan ilmu yang banyak hari ini. Karena ilmu sangat luas. Ada 10 hadis misalnya, dia hanya baca satu hadis dan disalahkan hadis yang lain, itu salah. Kalau baca semua hadis. Tengok, hadis A ada, hadis B ada. Artinya ulama itu terangkan, oh masalah ini ada 10 hadis. Ini. Pendapat A begini, pendapat B begini, pendapat C begini. Ini namanya ustaz. Ini namanya ulama. Kalau ustaz kata, ini begini, yang lain salah. Itu bukan ustaz, itu bukan ulama itu. Itu orang cari kelompok sebetulnya. Jadi hari ini kebanyakan kelompok tadi bukan berdasarkan kepada ilmu. Berdasarkan kepada fanatik pendapat. Ini merusak kita hari ini. Maka luaskan ilmu kita hari ini. Karena hari ini semua dapat di internet. Mau ilmu apa ada, mau kitab apa ada semua. Atau ada kata lain salah, orang kata, oh itu ada dalilnya. Nggak bisa ngomong hari ini. Maka tolong, silakan berkelompok, tapi harus ada adab berbeda kelompok. Sehingga dengan kelompok Anda tidak berdosa. Kalau nggak ada adab, dengan kelompok Anda malah berdosa, bukan dapat pahala itu ya. Karena Anda memecah umat, memecah agama. Wallahu a'lam. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Riau Kepulauan. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, yang dimaksud dengan memecah belah umat seperti apa Ustadz? Terima kasih. Memecah belah umat, ya Anda membenci sesama umat, itu memecah belah umat. Dengan perbedaan kelompok Anda memecah umat. Orang Anda benar bilang salah, itu memecah umat namanya. Kalau Anda orang punya pendapat berbeda, Anda menghormati dia, itu tidak memecah umat. Jadi memecah umat dengan tidak menghormati kelompok yang lain. Menghukum kelompok lain salah, semudah Anda menghukum diri yang lain semua aja. Itu namanya memecah umat. Karena umat itu boleh berbeda. Dalam pahaman agama hanya ada berapa yang tidak ada dalam Islam itu ada namanya asasiyat, hal yang wajib disepakati, ada yang boleh berbeda. Masalah akidah itu wajib disepakati. Masalah-masalah ibadah mungkin banyak berbeda pendapat mazhab, silahkan. Pada waktu Anda mengatakan semuanya tidak boleh berbeda mazhab, itu memecah umat namanya. Karena umat tidak, itu sunatullah umat berbeda. Kenapa? Rujukan sangat banyak, hadis ada banyak.
Bayangkan ada 124.000 sahabat zaman Nabi. Semua dengan hadis masing-masing. Mungkin nggak satu, mustahil. Semua selama dia ada ukurannya, dia ikut ada hadisnya, dia ikut ada pendapat ulamanya, dia ikut ada mazhabnya, dia ikut ada sahabatnya, silahkan. Karena bukan hanya satu ilmu itu, sangat luas ilmu. Hari ini orang dibuat picik dalam ilmu, dibuat terbatas dalam ilmu, itu membahayakan umat sebetulnya. Jadi, waktu Anda tidak toleransi dengan umat yang lain, waktu Anda mensikapi dengan kekerasan pada umat yang lain, waktu Anda tidak menghormati perbedaan pendapat yang lain, itu namanya memecah umat sebetulnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Ustadz. Dari Andika Yogi Pradana dari Medan. Terkadang ada orang yang ingin menyadarkan orang-orang di dalam suatu kelompok yang kurang baik dan banyak berbuat dosa dengan cara bergabung ke dalam kelompok tersebut dan kemudian mencoba menyadarkan mereka dari dalam. Apakah hal tersebut diperkenankan Ustadz? Apakah hal tersebut termasuk dalam menegakkan nahi mungkar? Terima kasih Ustadz. Kalau dia kuat, kalau dia mampu, dan kalau dia bisa istiqomah, dipersilahkan. Kalau dia tidak kuat, dia tidak mampu, tidak istiqomah, dikhawatirkan bahwa dia akan jadi terpengaruh dengan kelompok yang bersalah. Lihat kondisi masing-masing. Kita mampu tidak? Kita boleh istiqomah tidak? Memang betul banyak kawan-kawan saya ingin masuk kelompok yang salah. Ini sudah membetulkan dari dalam. Silahkan. Tapi apakah Anda kuat atau tidak kuat? Karena jangan sampai Anda malah dikerjain di dalam, Anda tidak kuat. Akhirnya Anda ikut rusak, akhirnya memalukan umat. Ya. Kalau Anda masuk, silakan. Ini karena Anda masuk, Anda menjadi orang yang kuat atau tidak kuat. Kalau tidak kuat, uzlah. Kalau kuat, masuk, silakan. Kondisi masing-masing Anda paham dengan ilmu Anda, dengan keyakinan Anda, dengan strategi Anda, itu ijtihad Anda silahkan. Tapi harus pandai berdakwah bil hikmah wal mau'idah hasanah wajadil billati ya ahsan, dengan hikmah, dengan contoh terbaik dalam hidup Anda, dan dengan kalaupun berdialog yang terbaik kepada mereka semuanya. Ini caranya. Cara untuk mengajak orang kepada kita sebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ustadz mohon izin, ada beberapa pertanyaan yang mungkin di luar topik. Apakah berkenan untuk dijawab sekali, Ustadz? Silakan. Ya, dari Bu Ios dari Lampung. Ustadz, saya pernah mendengar seorang teman yang mengatakan menurut mazhab Syafi'i, jika suami sudah ada wudhu, tidak boleh bersentuhan dengan istrinya karena akan membatalkan wudhunya tersebut. Apakah hal tersebut benar? Bukankah istrinya itu adalah muhrimnya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Dalam Syafi'i memang benar. Jadi ada muhrim karena keturunan, ada muhrim karena perkawinan. Kan beda muhrim perkawinan. Jadi yang tidak batu kan muhrim karena keturunan, bukan muhrim karena perkawinan. Maka karena istri adalah perkawinan, maka dia batal kalau beruduk tadi bagi Imam Syafi'i. Ini bukan soal muhrim tidak muhrim. So, kalau ada mazhab berbeda pendapat masalah ada yang tidak batal, bukan kalau muhrimnya. Muhrim semua akan sepakat bahwasanya istri itu bukan muhrim. Sebelum dia kawin, maka tetapnya betul kawin karena perkawinan, maka bukan karena masalah batal uduk. Tetapi masalahnya adalah apakah bersentuh itu dengan ajnabi itu membatalkan, tidak membatalkan. Kalau Syafi'i bersentuh itu membatalkan. Kalau Hanafi bersentuh tidak membatalkan. Kenapa? Karena yang dimaksud dalam hadis jangan kamu menyentuh laki, bukan sentuhan itu bukan lamasa, itu bukan sentuhan dalam arti fisik. Lamasa itu sentuhan dalam arti nafsu. Kalau kata Hanafi, jadi makna lamasa itu menyentuh dalam arti macam fisik. Maka bukan soal muhrimnya, soal tidak muhrim yang tidak istri bukan muhrim, tapi istri adalah sebagai orang yang muhrim karena perkawinan. Asalnya bukan muhrim, dimuhrimkan karena perkawinan. Jadi asalnya bukan muhrim, itu masalahnya. Maka tapi tidak batalnya karena memahami makna lamasa. Idza lamastumun nisaa fatayammamu. Kalau kamu lamasa, kalau kamu itu menyentuh perempuan, maka sucilah. Hanya kalimat menyentuh lamasa ini apa? Menyentuh fisik atau menyentuh bukan fisik. Bagi pendapat Syafi'i menyentuh fisik. Bagi yang lain tidak. Kenapa? Karena pernah Nabi waktu itu dengan Aisyah bersentuhan dan Nabi meneruskan sembahyangnya. Berarti bukan fisik oleh mereka. Jadi bagi Syafi'i bukan nggak tahu, tapi bagi itu hadis khusus untuk Nabi Muhammad.
Bukan Nabi nggak tahu hadis, bukan Sabi nggak tahu hadis. Sabi tahu hadis, tapi hadis itu untuk Nabi Muhammad dan Aisyah. Khusus takhsus kepada Nabi Muhammad, maka tidak jadi hukum semua. Tapi bagi imam yang lain, itu dapat dipakai menjadi hukum semua. Maka ini perbedaan pendapat. Bagi Syafi'i dia bersentuhan batal, bagi yang bukan Syafi'i bersentuhan tidak batal. Dua-dua boleh. Dan dua-dua ada hukum, ada dalil. Tidak ada yang salah sebetulnya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Mungkin satu terakhir Ustadz, karena baru ada satu pertanyaan yang berhubungan dengan topik. Oke. Dari Pak Budi. Ustadz, apakah adab ini sama dengan akhlak? Kemudian terkait adab, ilmu, dan amal, seperti apa kedudukannya dari masing-masing tersebut? Terima kasih Ustadz. Akhlak itu adalah kontennya. Adab itu cara bersikapnya. Ya. Akhlak, hormati orang tua, itu akhlak. Waktu kita depan orang tua jalan sambil menunduk, itu adab. Jadi akhlak itu konten. Tapi adab adalah cara kita melakukan konten akhlak. Karena adab dengan level masing-masing. Adab orang tua tidak sama. Adab kepada majikan tidak sama. Adab kepada keluarga tidak sama. Adab kepada anak. Semua ada adab itu akan disesuaikan dengan kedudukan masing-masing. Akhlaknya sama. Hormati orang lain. Cara menghormati orang tua, cara menghormati kawan, cara menghormati pemimpin tidak sama. Itu yang adab. Jadi akhlak konten umum. Itu beda antara adab dan akhlak. Karena apakah antara ilmu, amal, dan iman seimbang? Memang harus seimbang. Tapi ada bukan seimbang, pembagian yang jelas. Iman sebagai dasar. Karena tanpa iman tidak mungkin ada semuanya. Iman sebagai dasar. Tapi untuk menguatkan iman wajib dengan ilmu. Ilmu. Dan untuk ilmu, iman dan ilmu ini ada hasilnya, perlu ada amal. Jadi semua dengan posisi masing-masing. Ada lantai, tiang, ada dinding, ada atap. Mana yang penting? Mana yang penting? Rumah itu mana? Lantai, dinding, atap, mana yang penting? Dalam konsep ini semua penting. Antara mobil ada ban, ada mesin, ada pentil ban. Mana yang penting? Semua penting. Jadi sama iman, ilmu, amal semua penting. Tidak ada dapat dipisahkan. Satu yang menyatu sebetulnya. Maka berdasarkan ada iman semuanya. Jadi begini konsep penting kita melihat pada Islam itu sistem. Sistem itu macam jam. Jam itu jarum yang paling kecil pun penting. Nggak ada jarum, nggak bisa bergerak semuanya. Ini konsep jam. Jadi maka dalam konsep ilmu, iman, amal, akhlak semua adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Satu sistem hidup yang harus sama-sama dan harus kita memahami sama-sama dalam semua kehidupan kita sebut. Maka ini konsep hanya iman itu landasan, tanpa landasan yang hancur semuanya. Iman adalah landasan utama. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin pertanyaan tersebut adalah penutup dari sesi tanya jawab kajian online kali ini. Sekaligus kita menutup kajian online pada hari Kamis 8 Oktober ini. Terima kasih kepada Ustadz Arifin Ismail atas waktunya yang telah diluangkan untuk memberikan kajian pada kita semua, karyawan Telkom Regional 1 Sumatera. Terima kasih juga kepada Pak EVP, Pak Masus Kusuma, dan pada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung pada kajian online pada hari ini. Sampai jumpa di kajian online berikutnya, insya Allah yang akan rutin dilaksanakan pada hari Kamis. Sebelum kita menutup kajian online pada hari ini, rekan-rekan dipersilakan untuk mengisi kuesioner kajian online untuk peningkatan kualitas kajian online yang diadakan oleh MTD Regional 1. Kemudian materi dari kajian online pada hari ini bisa diakses melalui link Google Drive yang telah di-share oleh admin di chat Zoom ini. Kemudian kemudian rekan-rekan Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk bergabung dengan grup Telegram Muslim Karyawan Telkom Regional 1 untuk mempermudah koordinasi dan penyampaian info terkait kajian online MTD Regional 1. Baik, untuk menutup kajian online pada hari ini, mohon izin Ustadz untuk menutup dengan doa dari Ustadz Arifin Ismail. Oke, mari sama-sama kita tutup dengan doa sebelum kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
Hadirin ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Waghfir lana dzunubana, waghfir lana dzunubana, waghfir lana dzunubana, wa dzunuba walidaina wa lahum kama rabbawna shighara, wa dzunubal muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun sami'un mujibud qadiyal hajat. Mama inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwa 'indal hisab. Allahumma adfa'anna al-bala, Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fitan wal mihan ya Allah. Allah tolong kami daripada Covid ya Allah. Bahkan negeri kami daripada Covid ya Allah. Bahkan Covid daripada Allah, jauhkan daripada Covid ya Allah. Berikan pada kami rahmat-Mu ya Allah. Jauhkan dari segala macam musibah-Mu ya Allah. Maka ala kulli syai'in qadir. Idfa' anna al-bala, idfa' anna al-bala wal waba wal fitan wa darabin wa babatan. Bismillah amah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfi mardana ya Allah, shfi mardana ya Allah. Anta syafi, antal kafi, antal wafi birahmatika arrahim. Allahumma hdina siratakal mustaqim. Allahumma hdina siratakal mustaqim. Dan kami ya Allah, hidupmu yang baik ya Allah. Dan kami petunjuk dalam segala kerja kami ya Allah. Petunjuk dalam profesi kami ya Allah. Petunjuk dalam menghadapi rumah tangga kami ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah. Amin ya Allah. Kami ya Allah. Berikan petunjuk kepada pemimpin kami ya Allah. Dapat memimpin negeri dengan sebaik-baiknya ya Allah. Dan kau ridhoi. Amin ya Allah. Rahmatikal rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min umurina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa hayyi' lana min umurina rasyada. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Wakina adzaban nar. Ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih atas waktunya Ustadz pada kajian online pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan dari panitia MTDG Telkom Regional 1 Sumatera. Semoga keberkahan selalu mengiringi Ustadz. Selalu Ustadz diberikan rezeki dan kesehatan terutama di kala pandemi seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Deputi, Pak Mastus. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Ustadz. Sama Pak, sama-sama. Sampai ketemu di kajian berikutnya.